Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, acara perpisahan kelas 12 akan kita mulai. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Bapak Insinyur Harrison B. Adens MSI atau yang mewakili, Camat Seruyan Hilir Timur atau yang mewakili, pengawas SMA atau SMK wilayah Kabupaten Seruyan atau yang mewakili, Kepala SMA Negeri 2 Kuala Pembuang, Bapak Basari Alwi SPD, Kepala Desa Kartika Bakti, Bapak Dedi Purwanto atau yang mewakili, 1 Kuala Pembuang, SMK Negeri Seruyan, SMA Pesantren Asruyania, Madrasah Alia Darul Mukti, MA Nurul Zola, SMP Negeri 1 Seruyan Hilir Timur, kakak-kakak kelas 12 dan teman-teman siswa kelas 10 dan kelas 11 yang kami cintai dan kami banggakan, serta segenap hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara perpisahan siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Kuala Pembuang ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah. Hadirin Badi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengharapkan keberkahan, taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita pada hari ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami Dewan Guru, staf tata usaha, para siswa, orang tua, wali murid kelas 12 serta para undangan dalam rangka acara pelepasan perpisahan dan penyerahan ijazah kelas 12 SMA N2 Kuala Pembuang tahun 2022-2020 ini. Berikanlah kemudahan dan
pada kakak-kakak kelas kami untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa halangan suatu apapun, sehingga akan tercapai segala hajat, cita-cita, serta sukses dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pemberi, karuniakanlah kepada kami dan pemimpin kami kesehatan, keimanan, dan budi pekerti yang luhur, agar kami dapat melaksanakan hak dan kewajiban kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami agar hidup kami lebih terarah maju kepada kebaikan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, eratkanlah tali silaturahmi antara kami, para guru, para siswa, dan para undangan sekalian. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan seluruh warga negara kami. Hiasilah kami dan warga negara kami dengan sifat-sifat yang terpuji, dan tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah negara kami negara yang aman, damai dan makmur. Baldatun thayyibatun Laporan panitia perpisahan sekaligus pesan dan kesan dari kelas 10 dan kelas 11 atau perwakilan dari OSIS SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Kepada Saudari Zenda Apriliana Ningsih, kami persilakan. Selamat pagi dan salam Bapak, Ibu Guru, dan Tata Usaha SMA N2 Kuala Pembuang. Yang terhormat Kepala Desa Sekecamatan Seruyan Hilir Timur, yang terhormat Kepala SMP MTS Sekecamatan Seruyan Hilir Timur, yang terhormat Ketua Komite SMA N2 Kuala Pembuang, yang terhormat orang tua atau wali kelas 12 SMA N2. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati dan banggakan, saya sekaligus wakil dari kelas 10 dan 11 ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan untuk kakak kelas 12 yang sebentar lagi akan segera lulus. Kakak-kakakku yang saya cintai, hari ini adalah hari yang akan menjadi kenangan terindah sepanjang hidup kalian. Karena pada hari ini terangkum semua cerita-cerita indah tentang masa-masa sekolah yang tak mungkin hilang dari ingatan. Genap sudah 3 tahun kalian membina ilmu di tempat yang indah ini. Ibarat sebutir telur, hari ini kalian akan ditetaskan dan akan menjalani kehidupan baru sebagai seekor ayam. Itu berarti kalian telah melewati sebuah proses dan berhak untuk naik ke tingkat selanjutnya, di mana kalian akan menjadi lebih dewasa dan mandiri. 3 tahun kebersamaan kita menorehkan banyak kenangan dan teladan bagi kami adik kelas kalian. Banyak yang bisa kami petik dari kalian. Kami ingat kalian selalu membimbing kami, menuntun dan menasehati kami. Layaknya sebuah keluarga, kalian adalah kakak terbaik yang pernah kami temui. Kami akan selalu mengenang kebersamaan kita dalam hati kami. Kami bangga telah mengenal kalian dan menjadi adik kelas kalian. Pada hari ini kami ingin mengucapkan selamat jalan kepada kakak-kakak kelas 12. Semoga perpisahan ini menjadi awal perjalanan untuk meraih segala cita-cita kalian. Kami juga ingin meminta maaf apabila tanpa sengaja kami berbuat salah kepada kalian. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya minta maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zenda Apriliana Ningsih. Marilah kita beri aplaus yang meriah. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan fashion show dari siswa-siswi kelas 10 dan 11. Waktu dan tempat kami persilahkan.
rekan-rekan kelas 10-11. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kuala Pembuang, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta para tamu undangan dan teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita diberikan kesehatan pada acara perpisahan dan pelepasan SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Jujur, perasaan saya saat ini cukup sulit untuk digambarkan dengan terperinci. Sedikitnya saya merasa geli melihat wajah teman-teman yang dulunya terlihat pucat tanpa riasan apapun, kini terasa asing dengan wajah penuh semangat. Ketika dulunya belajar dalam kelas dengan satu guru saja, kini semuanya berkumpul dalam acara ini. Tapi di balik semua itu, saya sangat terharu. Terharu karena dalam acara ini saya mengenal wajah-wajah pahlawan yang membesarkan kami sebagai generasi penerus. Mengingat masa kemarin, ada begitu banyak kenangan yang terlewatkan. Bahkan saya tidak menyangka akan meninggalkan seragam putih abu-abu kebanggaan kita. Rasanya baru kemarin kita masih kelas 10. Teman-teman seperjuangan yang penuh semangat, memang pada kenyataannya mungkin setelah momen ini berakhir, teman-teman semua sudah saling meninggalkan orang tua, kakak, adik, bahkan tempat kelahiran yang kita banggakan ini. Yang berarti untuk selanjutnya di antara kita sudah tidak ada akan lagi canda, sedih, ribut dalam kelas, kesalahpahaman di antara kita, dimarahi guru, tidur saat belajar, bahkan bolos. Kita tidak akan berkumpul dan bersatu di setiap hari kita lagi, baik di dalam maupun di luar kelas. Teman-teman sekalian, tak ada lagi kata nyontek di antara kita. Sudah tak bisa lagi menjadikan kegiatan pengembangan diri seperti OSIS, pramuka, dan lain-lain sebagai alasan semata untuk menghindari pekerjaan rumah. Sangat tepat, kami sering menjadikan momen itu untuk selfie bareng teman di pantai, nongkrong sana-sini, dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah kesempatan bagi kita para siswa untuk saling memperbaiki hubungan. Sudah tak bisa lagi ditutupi, kami sebagai anak dan siswa sering melawan setiap nasihat yang dilontarkan pada kami. Tidak memperdulikan apa yang seharusnya kami pedulikan. Bahkan kami sering menutup telinga dengan rangkaian kalimat yang berulang kali diucapkan. Tanpa sadar kami sering mencerminkan sikap buruk kami terhadap bapak guru kami. Kadang kami juga bisa berkata kasar di belakang kalian. Jujur, kata-kata kasar itu sering keluar dari bibir anak didik kalian ini ketika beliau berusaha mengarahkan kami ke arah yang benar. Sekali lagi saya jujur, ini bukan pengakuan tapi sebuah kenyataan. Bosan, ya benar, kami tak jarang merasa bosan dengan tiap kata bapak ibu. Terkadang kami berpikir apa gunanya belajar di sekolah. Belajar soal logaritma, vocabulary, trigonometri, persamaan reaksi, tenses, akuntansi, menelaah pendapat para filsafat hingga ke akar-akarnya. Apa gunanya belajar semua itu hingga celana kami pada bolong bagian belakangnya? Hadirin yang terhormat, seperti yang telah diperkirakan, semua dijalani dengan penuh masa abu-abu, di mana kami masih belum sadar akan pentingnya semua nasihat dari orang tua dan guru-guru kami, di mana kami masih belum kenal betul arti kata sukses. Semua itu terselimuti oleh kenangan di mana kami belum menghargai semua perjuangan bapak ibu. Namun sejatinya kami anak-anak kalian penasaran. Dalam hati kami ingin melihat air mata haru bapak dan ibu yang ikut tersenyum bahagia melihat kami kelak menjadi sosok yang pantas untuk dibanggakan. Saya mewakili teman-teman semuanya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Maafkan kami, Bapak dan Ibu guru. Kami telah banyak salah kepada para beliau. Dan ucapan terima kasih yang tidak ada henti-hentinya kepada guru-guru yang tak pernah menyerah mendidik kami, memberikan kami dan mengajarkan kami banyak hal dari bagaimana menghadapi hidup ini dan menjadi seorang anak yang tidak tahu menjadi tahu, dari tak berakhlak menjadi berakhlak. Kami tak bisa memberikan benda atau apapun yang berharga seperti berlian. Hanya doa dari kami semua untuk Ibu dan Bapak agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Bapak dan Ibu kesehatan, umur panjang, dan semua yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Tetaplah menjadi sosok pahlawan tanpa rencana untuk anak didik Bapak Ibu. Sekali lagi maafkan kami dan terima kasih Ibu dan Bapak Guru. Mohon doa restu untuk kami semua agar menjadi orang yang berguna untuk sesama dan sukses di kehidupan yang sesungguhnya. Teruntuk orang tua kami yang telah membesarkan kami, terima kasih Ayah, terima kasih Ibu. Kami bisa menduduki bangku sekolah karena berkat usaha dan perjuangan beliau. Tak bisa kami pungkiri, kami masih sangat membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu untuk melanjutkan anak-anakmu ini ke jenjang yang lebih tinggi. Kita semua percaya bahwa tidak ada yang menginginkan terjadinya perpisahan. Namun terkadang terdapat situasi tertentu yang mengharuskan perpisahan itu terjadi. Untuk itu doakanlah kami Pak, Bu, agar segala ujian yang kami tempuh dapat membuahkan hasil yang tidak membuat malu alma mater sekolah yang ibu kami kenakan. Pesan kami kepada adik-adik sekalian, tetaplah kiranya kalian berjuang untuk menjadi siswa yang bisa mengharumkan nama baik sekolah. Rajinlah kalian untuk mengikuti semua kegiatan pengembangan diri yang ada. Pulang sore, tahan lapar, panas hujan, lembur kerjakan PR, capek, biarlah itu semua. Sebab semuanya itu untuk kepentinganmu di masa depan. Janganlah kiranya seperti kami yang memanfaatkan itu semua sebatas untuk berleha-leha. Jadilah sosok yang dapat dibanggakan dari kami yang duluan lahir dan menamatkan dari sebelum kalian. Dan buat teman-teman seangkatan, tetaplah jadi pejuang dan tetap semangat ketika kegagalan menekan kanvas angan-angan yang telah kita rakit sejak awal. Merah bukan berarti harus menangis, dan hijau bukan berarti mesti bahagia. Ingat, semua itu baru permulaan. Ibarat lampu lalu lintas, hijau berarti selamat dan maju. Semoga berjalan dengan sukses perjuangannya. Dan merah berarti maaf, Anda harus menunggu karena masih belum waktunya untuk melaju mengejar mimpi. Menunggu bukan berarti tidak berusaha. Intinya jangan terlalu terlena dengan yang belum pasti. Dan marilah kita saling membantu dan berjuang bersama. Sekian kesan dan pesan mewakili teman-teman kelas 12. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Seperti pepatah mengatakan, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu, marilah kita saksikan penampilan tari daerah pesisir dari siswa SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Penari Nurlinda, Mutmaina, dan Dewi Novita Sari.
adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari perwakilan wali siswa kelas 12 kepada yang terhormat Ibu Rahmawati SPD untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melaksanakan dan mendidik anak-anak kami yang tercinta. Semoga seluruh amal perbuatan baik tenaga pendidik dan tenaga pendidikan mendapatkan imbalan dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kami mewakili orang tua siswa mohon maaf bila anak-anak kahon diberikan maaf kepada anak-anak kami agar anak-anak kami bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Banyak ilmu pengetahuan yang didapat, banyak karakter yang sudah dibangun melalui sekolah ini. Oleh sebab itu, semoga dapat diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Untuk kita, para orang tua, mari kita bersama-sama mengawasi, membimbing, dan memotivasi meluruskan pilihan anak kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili orang tua, murid, wali, murid kelas 12. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka pelepasan dan perpisahan anak didik SMA Negeri 2 Kuala Pembuang pada tahun 2023. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan, membawa hikmah, membawa manfaat, menambah silaturahmi, sehingga kita nantinya menjadi suatu keluarga yang berinduk atau beralumni SMA Negeri Kuala Pembuang yang berlokasi di Kecamatan Sriwalanda Timur. Untuk lebih singkatnya, jadi pada acara perpisahan dan pelepasan ini merupakan kali pertama perpisahan atau pelepasan anak SMA Negeri 2 Kuala Pembuang setelah masa COVID kemarin. Jadi saya dari pihak sekolah mohon maaf kalau mungkin dalam penyelenggaraan, dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi karena ini merupakan permulaan kita mengawali kegiatan kebersamaan ini karena acuan tahun kemarin kita tidak punya. Tahun kemarin, 2 tahun yang kemarin kita tidak melaksanakan acara perpisahan seperti ini. Kemudian untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan pada acara pelepasan ini, seperti biasa pada acara pelepasan itu diawali dengan hal-hal seremonial. Jadi dalam hal ini untuk menampilkan karya-karya siswa. Tetapi kali ini mungkin agak beda karena tidak mempersiapkan secara maksimal sesuai dengan informasi anak-anak OSIS kemarin bahwa nanti ada acara
gebiar seni tersendiri, yaitu di lain hari setelah hari pelepasan yang resmi ini. Ya mungkin nanti anak-anak lebih leluasa menyampaikan atau mengekspresikan karya seninya sesama temannya, yaitu kelas 3 atau kelas 12 dengan kelas 10 nanti. Jadi itu dihimbau supaya anak-anak nanti tidak melaksanakan pelepasan atau perpisahan di tempat-tempat yang jauh yang tidak terpantau oleh orang tua. Jadi nanti pada hari Senin ini, Senin yang akan datang, anak-anak kelas 12 dan kelas 11 10 akan perpisahan di sini. Itu saya sebagai pimpinan dan dewan guru memfasilitasi acara ini supaya anak-anak tidak perpisahan tersendiri. Mungkin ada yang ke ujung Pandaran, ada yang kemana dan sebagainya, sehingga lupa waktu. Jadi ini sekedar solusi aja. Kalau ternyata memang anak-anak nanti ada perpisahan tersendiri per kelas, itu memang kemarin saya harapkan supaya izin dengan orang tua. Jadi orang tua harus tahu, karena nanti anak-anak yang setelah dilepas ini, anak-anak kelas 12 bukan tanggung jawab sekolah lagi. Jadi sudah dilepas, kemudian izinnya nanti bapak ibu guru yang di rumah. Yang kedua, yaitu dalam catatan saya, anak-anak kelas 12 ini yang berjumlah 90 orang, angkatan tahun 2002-2023 ini, termasuk anak-anak yang masa transisi, generasi transisi dari generasi COVID ke generasi pasca COVID. Jadi anak-anak transisi ini nantinya diharapkan mungkin ke depan masih perlu bimbingan orang-orang tua, karena kedepannya anak-anak akan mungkin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, bahkan sampai keluar kota, atau mungkin bekerja pada bidang keahlian-keahlian tertentu. Karena dalam 2 tahun yang kemarin waktu masih kelas 10 dan kelas 11, mereka tidak full belajar seperti pada masa kondisi normal. Jadi masa COVID kemarin sangat banyak menimbulkan dampak, terutama di dalam dampak pendidikan moral. Nah, yang berikutnya dari ke-90 orang ini, ya sesuai dengan sambutan perwakilan orang tua dari anak-anak semuanya, saya jawab permintaan maafnya tadi. Saya mewakili dari Dewan Guru, saya juga mohon maaf kalau misalkan dalam pemberian pembelajaran, baik itu secara akademik maupun secara moral, pembinaan-pembinaan, kalau ada hal-hal yang salah di dalam penanganan masalah dan sebagainya, saya mewakili Dewan Guru memohon maaf juga. Karena tanggung jawab pendidikan bukan berarti pada guru aja, tapi juga pada orang tua, masyarakat, dan instansi yang terkait. Untuk selanjutnya, yaitu di dalam acara pelepasan ini, terlepas dari acara seremonial maupun tidak, pada kesempatan ini saya sampaikan, tadi disinggung pada pembacaan doa tadi ya, itu ada pembagian ijazah. Saya ralat, itu mungkin konsepnya salah. Mungkin nanti yang dibagi itu raport. Kalau ijazah sampai saat ini belum ada informasi dari provinsi kapan selesai ijazahnya. Yang jelas pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ijazah masih belum ada di sekolah. Bahkan untuk kegiatan rapat kelulusan aja masih belum dilaksanakan. Jadi belum tahu berapa banyaknya siswa yang lulus maupun yang tidak. Insya Allah nanti akan disampaikan kelulusannya pada tanggal 8.
tanggal 8. Jadi setelah ini nanti ada berbagai hal yang perlu disampaikan oleh Dewan Guru mengenai anak-anak yang kelas 12. Karena anak-anak kelas 12 yang sudah selesai mengikuti ujian kemarin, masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya, terutama dalam kewajiban administrasi maupun dalam pengembalian buku-buku perpustakaan. Jadi orang tua juga nantinya supaya tahu kalau anak-anaknya masih punya tanggungan, belum menggalikan buku perpustakaan maupun kewajiban administrasi yang lain dengan guru-guru, itu nantinya kelulusannya akan ditunda. Ya kalau ditunda 1-2 hari nggak apa-apa, ditunda tahun depan gitu ya. Jadi mohon pada orang tua, kalau anak-anaknya masih membawa buku perpustakaan yang dibawa ke rumah, tolong dikembalikan, karena nanti untuk adik-adik kelas 11-12 juga memakai buku itu. Dan khusus untuk yang anak-anaknya sendiri kelas 12, setelah melaksanakan ujian kemarin, saya perhatikan, saya keliling ke kelas, itu masih banyak buku-buku perpustakaan yang berserakan. Tolong itu diselesaikan. Kalau nanti tidak, harus mengganti, karena itu bukunya terbatas untuk tahun pembelajaran yang akan datang. Jadi untuk pengumuman nanti akan disampaikan tanggal 8. Setelah ini kita akan koordinasi dengan Bapak Ibu dan Dewan Guru tentang hasil-hasil atau persyaratan-persyaratan kelulusan yang akan dirayakan, mungkin rapatnya besok. Kemudian untuk hal-hal yang lain sehubungan dengan kegiatan pembelajaran yang akan datang, mungkin disampaikan juga untuk Bapak Ibu dan orang tua, seiring dengan 4 kelas yang keluar, ini kan hitungannya 4 kelas 90 orang, itu tahun depan juga menerima sekitar 4 kelas tahun depan. Tapi untuk penjadwalannya, kalau anak Bapak Ibu ada yang kelas 3 SMP, penjadwalannya mungkin di akhir Juni baru dibuka pendaftaran baru. Karena untuk pendaftaran baru ini kita senantiasa melakukan zonasi. Mungkin ini sekedar menyampaikan ke Bapak Camat atau yang mewakili bahwa zonasi kita Seruyan Hilir Timur ini meliputi Desa Pematang Panjang, Sungai Bako, Kartika Bakti, Bangun Harja, Halimaung Jaya, dan Mekar Indah. Mungkin sebagian ini sudah ada yang dari Tanggul Harapan, ini sudah masuk sekolah di sini. Karena beberapa orang sudah pindahan karyawan sawit yang dari Mustika Sembulu, dari Musirawas yang ada di Hano, itu menetap di Tanggul Harapan atau di Unit 5. Yang insya Allah tahun depan, saya tidak tahu, cuma ini Anda sudah tanda-tandanya, sudah jalan sudah mau dibangun, dirapikan. Insya Allah tahun depan itu sudah lancar perjalanannya. Meskipun anak-anak anak-anak dari Mekar Indah itu masih ada yang kos dalam artian mendekatkan diri ke sekolah. Untuk hal-hal yang seperti itu, nanti disampaikan aja secara lisan atau secara berantai kepada masyarakat. Jadi untuk 6 desa tadi itu diutamakan sekolahnya untuk tingkat SMA di SMA Negeri 2 Kuala Pembuangan. Jadi saya sangat merasa bersalah apabila saya nanti menerima siswa itu banyak-banyak dari Kuala Pembuang, dari seberang. Sementara anak-anak yang dari desa sini sekitaran Kecamatan Seruyan Hilir Timur tidak bisa diterima. Itu sangat disayangkan. Makanya untuk mengantisipasi itu, untuk wilayah daerah mungkin nanti melalui kepala desa atau penjabat desanya menyampaikan bahwa hak utama untuk sekolah di SMA Negeri 2 Kuala Pembuang adalah desa-desa yang ada di sekitar SHT, Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Jadi untuk yang Kuala Pembuang atau sekitarnya yang di luar sana,
bisa masuk di sini apabila kuotanya masih memungkinkan. Jadi tidak menggeser anak-anak dari sekitar sini. Jadi itu adalah hasil rapat zonasi yang ada di provinsi kemarin. Utamakan desa yang di sekitar Anda, kan gitu. Kemudian untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan perkuliahan dan sebagainya, itu sudah sering disampaikan ke anak-anak, itu untuk menyampaikan ke orang tua. Bahkan untuk orang-orang tua kelas 12 mungkin tahu, Januari kemarin sudah hadir waktu mau ujian. Hanya kondisinya anak-anak kadang-kadang tidak mau berterus terang ngomong mau kuliah atau kerja atau kawin, gitu ya, bahasanya gitu aja. Jadi kalau misalkan anak-anak dipaksakan untuk berumah tangga dalam kondisi yang saat ini setelah tamat SMA, lebih baik ditunda dulu. Ditunda dalam artian memang arahnya nanti rumah tangga cuma setahun, tunggulah setahun 2 tahun memantapkan mental dulu. Itu kalau mau yang berumah tangga. Tapi kalau yang mau kuliah, silakan nanti koordinasi dengan orang tua, enaknya bagaimana. Kalau mau kerja, kerjanya apa dan sebagainya. Kalau nanti berdiam diri, itu sekarang ini sudah tidak zamannya lagi. Menunggu informasi, menunggu penawaran, itu tidak zamannya lagi. Jadi orang tua juga harus proaktif untuk meningkatkan. Kalau memang anak-anak disuruh melanjutkan, silahkan dilanjutkan. Sekolah memberikan kemudahan untuk menghubungkan kakak-kakak kelas yang ada di Palangkaraya, di Banjarmasin maupun di Sampit. Jadi biasanya anak-anak yang mau berangkat ini orang tuanya pasti khawatir. Kalau Palangka nanti kemana? Jadi di sana ada kakak-kakak kelas yang dari sini siap mengantarkan mau kuliah atau kursus di sana. Jadi hal-hal yang itu hanya digunakan untuk supaya silaturahminya jalan. Kemudian sebagai penyampaiannya, tahun ini anak-anak kelas 12 yang ikut mendaftar SNMPTN, alhamdulillah tidak ada yang lolos. Ya, meskipun daftar dengan usaha dan jerih payah, kita masih mengucapkan syukur alhamdulillah tidak bisa lolos. Mungkin nanti di ujian tulisnya akan ada, karena ujian tulis itu berlaku seluruh Indonesia. Itu kenapa? Karena minat dari anak-anak ini memilihnya ketinggian, ingin jadi dokter gitu ya, ingin jadi apa, jadi insinyur tanpa melihat nilai. Jadi cita-cita boleh setinggi langit, tapi harus lihat kondisi dan keadaan nyata. Jadi kalau misalnya kamu saya bilang punya cita-cita yang tinggi, paling tidak kamu lihat ke bawah dalam artian kondisinya. Kalau nilai seperti ini cukup enggak? Itu untuk penilaiannya. Tapi kedepannya insya Allah ada. Setelah saya analisa, mungkin karena kemarin kondisinya kondisi yang pembelajarannya masih belum maksimal, dan itu tidak memutuskan mengecilkan niat, karena pada tadi ada juga yang minta izin, Pak, bagaimana kalau besok saya mau berangkat ke Palangka, kalau misalkan nanti kelulusannya bagaimana? Nah, berarti dia itu tanpa melihat kelulusan, dia itu sudah semangat untuk kuliah. Lulus belakangan, yang penting niat kuliah dulu. Jadi karena semangatnya, tidak apa-apa kalau misalnya mau pergi, nanti informasi kelulusannya bisa disampaikan melalui WA atau sekarang bisa di-download di Google Drive, itu bisa. Nah, antisipasi seperti itu, orang tua harus memahami kondisi saat ini bahwa pengumuman penerimaan mahasiswa baru itu tidak ditempel di kertas. Sekarang melalui dunia internet, anak-anak harus aktif.
kalaupun misalkan nanti kuliah, tetap mungkin sekolah mau tetap membuka konsultasi, yaitu melalui guru BK dan wali kelas. Kira-kira program studi apa yang akan diambil? Itu silakan nanti datang ke sini. Bukan berarti setelah lulus kemudian tidak boleh ke sekolah. Silakan. Kira-kira mau kuliah jurusan apa? Kemudian prospeknya bagaimana? Kalau misalnya mau jadi guru apa yang sangat diperlukan gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tolong nanti orang tua juga koordinasi dalam artian, Pak, bagaimana anak saya ini cocoknya dijadikan apa. Nah itu kalau berbicara masalah pendidikan kemudian pemberian motivasi itu sangat panjang sekali. Untuk mempersingkat waktu saya sampaikan juga untuk ini sekedar informasi bahwa untuk anak-anak sudah yang kelas 10-11 itu ada semangat yang luar biasa. Saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena dari 14 anak yang ikut seleksi paskibraka kemarin secara online, 14 mendaftar, 13 diterima. Itu dari SMA Negeri 2 Kuala Lumpur. Itu termasuk pencapaian yang luar biasa, bahwa hampir 100% dari pendaftar yang SMA 2 itu masuk. Jadi dari 14 orang itu 13 orang diterima. Jadi ini seluruh kabupaten. Jadi nanti ada perwakilan 13 orang. Jadi itu juga membuka peluang untuk anak bapak ibu yang mungkin kelas 10-11 untuk membuka wawasan. Oh ternyata nanti pertemanan itu bukan lokal sini aja, mungkin dia bersama dengan SMK, SMA Negeri 1 atau dari Hano, dari Serawan Tengah, itu akan menyatu. Kemudian satu lagi ada yang dicapai oleh anak kelas 10-11 kemarin yang ikut Olimpiade tingkat provinsi. Kita dari peserta perwakilan sekolah 2 yang masuk di provinsi, yaitu mata pelajaran biologi dan teknik informatika TIK ya. Jadi itu nanti akan diadu oleh provinsi dengan SMA yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi pencapaian itu luar biasa, karena mungkin sekolah-sekolah lain ada juga yang mengikuti tapi belum dapat. Jadi itu adalah bukti bahwa SMA kita tidak ketinggalan pembelajarannya dari sekolah lain. Ya mudah-mudahan dengan dukungan orang tua dan semangat yang ada itu nanti akan bisa meningkatkan semangat motivasi belajar untuk anak-anak, sehingga SMA Negeri 2 Kuala Pembuang lebih maju, lebih meningkat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya sampaikan mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang keliru dalam saya menyampaikan ini, tolong dimaafkan. Jadi karena saat ini kita harus toleransi, silaturahmi, banyak-banyak memaafkan, karena suasana ini juga termasuk suasana lebaran dan kita tidak sempat berhalal bihalal ke rumah bapak ibu masing-masing. Saya atas nama pribadi keluarga saya mengucapkan permohonan maaf, minal aidin wal faizin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kuala Pembuang beserta jajarannya, beserta staf-staf dan
pegawainya. Yang saya hormati juga Bapak Kades Halimong Jaya serta jajarannya. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah, dewan guru yang ada di Serian Hilir Timur. Yang saya hormati para orang tua atau wali murid seluruh sekolah yang ada di Serian Hilir Timur. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf dari Bapak Camat kita. Beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau mengamanatkan kepada saya sebagai memberi sambutan di acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir dalam acara ini, bersilaturahmi dalam kesempatan ini dalam suasana masih dalam Lebaran. Saya juga secara pribadi mohon maaf lahir batin pada bapak-bapak ibu semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nantinya sebagai umatnya diberikan syafaat di yaumil akhir. Kaitan dengan acara ini, yaitu perpisahan dan pelepasan kelas 12 SMA Negeri 2, saya ucapkan lagi selamat kepada semoga ya kepada semua siswa yang jumlahnya tadi disebutkan oleh Pak Alwi, Pak Basori, sekitar 90 orang. Semoga lampu hijau semua, tidak ada yang lampu merah, tidak ada yang tertinggal. Dan lagi tadi saya dengar juga bahwa itu belum dirapatkan, belum ada petunjuk dari provinsi, tapi saya yakin bahwa siswa-siswa di SMA ini dan semua yang ada di Sulawesi Timur, semua itu cerdas-cerdas, semua itu kreatif dan bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk ini saya secara pribadi berterima kasih juga kepada Ketua OSIS dan anggotanya dapat menyelenggarakan perpisahan ini, acara ini, meskipun sebelumnya dibayang-bayangi dengan COVID selama 2 tahun sudah vakum, tidak pernah terjadi kegiatan yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua di sini, mudah-mudahan COVID tidak lagi menyerang, apalagi varian-varian yang lain-lain. Sulawesi Hilir Timur aman, mudah-mudahan gitu. Memang banyak kenangan manis kalau sudah di SMA itu, kenangan yang paling manis
itu terjadi di SMA. Karena apa? Saya pernah merasakan sendiri. Saya dulu di SMA Negeri 1 Sampit, Kota Kotim. Masa itu memang masa yang penuh gejolak, masa yang penuh suka duka, pahit manis. Dalam segi pergaulan juga saya akui sendiri bahwa saya bukan siswa yang pintar, bukan juga yang bodoh, di tengah-tengah lah. Kalau ada yang bolos, saya juga sering bolos dulu. Kalau ada yang merokok, dulu saya merokok, tapi alhamdulillah dulu nggak ada namanya narkoba. Masih jarang kalau di tahun 97, tahun 90 itu narkoba hampir tidak ada. Yang masih ada itu, yang baru ada itu cuma minuman keras. Jadi saya berpesan kepada adik-adik semua yang nantinya lulus dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, saya berpesan secara khusus, karena itu akan mempengaruhi jiwa dan semangat kita, dan akhirnya nanti untuk dapat berbakti ke orang tua atau terjun ke masyarakat itu akan terhambat. Saya pastikan itu. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti yang kalau kuliah dapat menjaga pergaulannya, menjaga cita-citanya, supaya sampai lulus, sampai S1 atau seterusnya S2, S3, pintar-pintar mencari teman dalam pergaulan. Kalau yang arahnya negatif, tinggalkan. Fokus kepada cita-cita adik-adik untuk sukses dunia dan akhirat. Jangan lupakan juga berbakti kepada orang tua, dan itu sangat berpengaruh kepada kejiwaan anak-anaknya. Karena kita telah memasuki era digitalisasi, jadi semua serba elektronik, semua digital. Jadi pergunakanlah gadget yang ada dipegang itu untuk menambah pengetahuan adik-adik, untuk menambah ilmu adik-adik. Jangan dipergunakan untuk main slot atau apa. Mudah-mudahan itu semua keinginan adik-adik semua nanti tercapai, lulus dengan memuaskan, sukses dunia dan akhirat. Barangkali demikian sambutan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya berbahagia. Acara selanjutnya adalah pelepasan dan penyerahan siswa kelas 12 secara simbolis, sekaligus penyerahan piagam penghargaan sebagai peringkat terbaik pada jurusan peminatannya. Kepada Arif Budiman dari kelas 12 MIPA 1, Soleha Puspitasari kelas 12 IPS, beserta walinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada saudara Arif Budiman dan Soleha Puspitasari, perlu diketahui oleh semuanya
Asari adalah peringkat terbaik 1 untuk peminatan IPS. Agak jarang sedikit sih saya biar dapat melepaskannya. Kalungnya ya. Yaitu Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya atas nama Kepala Sekolah dan Dewan Guru sebagai pimpinan SMA Negeri 2 Kuala Peluang, pada hari ini saya menyerahkan anak didik saya sebagai perwakilan, yaitu Arif Budiman dan Soleha, kembali ke pangkuan pembinaan orang tua. Jadi hari ini merupakan momen bersejarah juga bagi mereka berdua dan anak-anak kelas 12, karena pembinaan tidak lagi di sekolah, tapi saya kembalikan kepada orang tua. Masalah kekurangan dan kelebihan saya harapkan itu bisa dimaklumi, karena keterbatasan dan komunikasi sesama orang tua kadang-kadang memang masih belum terjalin secara maksimal. Demikian aja, saya serahkan langsung kepada orang tuanya yang di sebelah, kemudian yang di sebelah sini kepada orang tuanya. Saya Fi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Ku
Terima kasih. Abi Muka. Terima kasih banyak Pak. Adria. Oh, bantu Bu. Dimitra Listi Awati. Gimana nih Anda? Selamat ya. Sukses selalu ya. Maafin juga ya. Selamat ya. Selamat ya. Bisa selalu kan. Anak saya cantik-cantik ya. Cantik-cantik kali ini. Mengalahkan wanita ya. Oh, ini ibu yang Naila. Nah, dapat piala. Sukses selalu ini. Sukses selalu di Bonsa. Terima kasih. Ayo mangkling ibu. Sukses selalu ya. Rian Suherman. Oh, ganti ya. Makasih ya. Sena Subayi. Sukses selalu ya. Iya Pak. Saya sampai. Sumiati. Oh, ikan apa? Ya, nampak. Sampai di atas sini, yang keluar jalan. Cantik.
Beri kepadamu melepaskan semua kerinduanku. Dewi Aminah. Ini yang terakhir kamu nih? Ini yang terakhir. Oh ya terakhir kok aja sih.
Budiansyah, Selamatlah. Febrian, Dwi Pranata, Selamatlah. Erma, Berlini, Hikmah, Embeli Ramadan, walau sedikit Muhammad Abdul Khalifah, Nur Afni, Nur Sintia, Nur Nidari, Salam. Sukses selalu. Selamatlah, mudah sukses selalu. Selamatlah, selamatlah. Selamat berpindah, sukses selalu. Hongki Alexander, sukses selalu. Said Al-Fatihan, Sukses selalu. Selamat. Selamat. Dan sukses selalu. Selamat ya. Nah, kawinan kalian nih. Halo, Hai. Kalau isi undangannya Pak ya. Selamat ya. Jujur, lihatlah. Jangan pindah macam-macam. Solehah Usita, terakhir Solehah. Bujur-bujur, bila kuliahlah. Selamat sukses selalu. Sukses selalu ya. Selamat ya. Ini abangnya anak pada serubung apa nih? Anak lo. Oke, sukses lah. Seru bunga menjadi selamat ya. Sukses selalu sama Selamat ya. sukses soleha, mudah menjadi yang soleha. Amin. Selamat ya. Yang penting doa. Semoga sukses selalu. Ada sama? Cap. Langsung bisa. Penampilan pertama. Perkenalkan kami dari PSHD Cabang Seruyan Pusat Madiun akan menampilkan beberapa penampilan atraksi. PSHD adalah salah satu organisasi Pancasila yang lebih mengutamakan persaudaraan atau persatuan. PSHD berdiri pada tahun 1922 di Madiun, Jawa Timur. Inilah
Penampilan kedua. Selanjutnya adalah penampilan Mukaku dan Kataku oleh Mas Muslim dan Casey Jessica SP. Mas Muslim adalah salah satu atlet berjual Mukaku yang berhasil mengharumkan nama Korea kancah nasional dan Indonesia di kancah internasional. Beberapa prestasi yang berhasil beliau raih yaitu juara 2 nasional sinjau Mukaku, juara 3 nasional double Mukaku, peringkat 4 antara negara dan ranking 24 pada Piala Dunia Mukaku 2022. Sedangkan pendatang baru yaitu Casey Jessica SP menduduki ranking sebagai juara pada Piala Dunia Mukaku 2022. Mohon doanya buat Mas Muslim dan Mbak Casey Jessica SP. Semoga pertandingan internasional pada bulan Mei dan Juni meraih juara 2. Maaf, juara.